Di sini saya dari kelompok 4, saya akan menjelaskan materi dari video yang keempat, yang dimana judulnya yaitu pengaruh learning rate pada proses training neural network. Nah, sebelumnya di sini nama ketua kelompoknya Kurnia Ilahi dan anggotanya ada Akila, Erda, dan Elsa. Nah, perkenalkan di sini saya adalah Rizky Ardawati dengan NIM 231010446. Nah, di sini saya akan menjelaskan video mengenai pengaruh learning rate pada proses training neural network ini. Nah, selamat menyaksikan. Nah, sebelumnya pengaruh nilai learning neural network ini pada pertemuan ini di sini tujuan dari learning rate ini adalah untuk mencari nilai global minimum dari gradien, sehingga sangat besar pengaruhnya dalam perubahan bobot dan error pada setiap iterasi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah file Excel yang telah dikerjakan pada pertemuan atau pada materi sebelumnya ya, materi yang ketiga. Nah, di sini ada trainingnya, ada data testing, ada ini inisialisasi dan parameternya. Nah, dan ini ada data trainnya. Nah, teman-teman lihat di sini kita sudah melakukan train datanya sebanyak 10 iterasi ya, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, pada pembahasan ini, di sini kita akan memfokuskan pada learning rate-nya, yang dimana di sini kita akan melakukan atau mengganti learning rate ini dan melihat pengaruhnya apa sih yang akan terjadi ketika kita mengganti nilai pada learning rate ini. Nah, di sini kita akan coba mengganti learning rate ini yang awalnya 0,04. Di sini kita akan ganti menjadi 0,03. Nah, maka dia akan otomatis merubah si W1 neo ini nilainya dari iterasi 1 sampai iterasi 10. Nah, teman-teman bisa lihat di sini prediksi errornya itu di sini terdapat 4 ya, ada 4 errornya. Di sini juga iterasi 2 ada 4 dan seterusnya juga sama 4. Nah, di sini bisa dinyatakan belum stabil ya, karena terdapat error pada semua iterasi ini. Nah, di sini kita akan coba ganti lagi dengan nilai 6 ya. 6. Nah, maka teman-teman bisa lihat di sini untuk nilainya dia akan berubah. Yang sebelumnya tadi 3224 ya. Ya, seperti itu. Nah, sekarang diganti nilainya atau lebih tingkat lagi nilainya. Nah, jadi ini nilainya 0,348. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kestabilannya belum stabil ya, karena masih terdapat error seperti yang tadi, nilai yang tadi. Nah, di sini namun pada iterasi yang dari 7 sampai yang ke 10 sudah mulai stabil ya, karena tidak terdapat error pada ininya, si tabel F-nya. Nah, jadi di sini kita lihat stabilnya itu, kita lihat di hasil tabel F ini. Yang dimaksud tabel errornya ya, seperti itu. Tabel errornya. Jadi angka 1 ini
berarti dia terdapat error. Nah, ketika dia sudah semuanya angka 0 seperti ini, berarti dia sudah akan stabil ya nilainya. Jadi semuanya harus nilainya 0 gitu, agar stabil lah iterasinya. Nah, ini kan ada satu errornya, berarti belum stabil. Nah, ini ada 2, dan seterusnya lah gitu. Nah, jadi pada tabel E ini teman-teman bisa lihat di iterasi 7, tabel E-nya ini merupakan prediksi. Nah, di sini prediksi, dan tabel C-nya ini merupakan tabel aktualnya. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba ganti ke nilai yang besar ya. Nilai 3, 0,3. Nah, teman-teman bisa lihat di sini perubahannya, maka kestabilannya sudah mulai terlihat. Namun ini tidak menjamin untuk mendapatkan nilai global minimumnya, karena data kita cuman sedikit. Nah, jadi di sini kan ada data testingnya, kita pakai 0,3, yang satu di belakang koma ya. Nah, ini ada 0,7 seperti itu. Nah, di sini kita akan coba menggunakan nilai yang lebih kecil ya, 0,001, coba. Nah, maka dia akan kestabilannya tidak terlihat ya dari nilai learning rate yang tinggi tadi yang kita coba. Nah, coba kita ubah ke 1. Ini sama, ini 3 ya tadi. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini seperti ini yang dinamakan suatu learning rate-nya stabil gitu. Di iterasi 2 sampai 10 tidak terdapat error di dalam iterasinya. Nah, cuman di iterasi 1 saja. Nah, kenapa gitu? Karena data yang kita punya sedikit, jadi tidak menjamin nilai global maksimumnya ditemukan. Nah, jadi perbedaan nilai learning rate ini, pengaruh learning rate pada neural network ini sangat besar pengaruhnya. Dan dari sini kita akan mencari global minimumnya. Tapi di sini kan kita mempunyai data cukup kurang banyak ya, seperti itu. Nah, di sini ada nilai learning rate yang tinggi seperti yang tadi saya coba, 0,3 ini, dan ada yang rendah atau kecil gitu, yang 0,04 tadi. Nah, jadi perbedaan kedua nilai ini, jika kita menggunakan learning rate yang nilainya tinggi, maka risikonya juga akan tinggi-tinggi dan waktunya juga cepat menemukan kestabilan pada sebuah iterasi, sehingga sedikit kemungkinan menemukan error-error yang terjadi pada sebuah iterasi. Nah, tadi kan sudah kita coba, teman-teman bisa lihat. Jadi contoh nilai yang tinggi itu seperti 0,3, 0,04 dan lain-lainnya. Kemudian, jika kita menggunakan learning rate yang nilainya kecil, maka risikonya akan lama menemukan stabilnya pada sebuah iterasi dan banyak error-error yang masih terjadi pada iterasi dari awal hingga akhir pada percobaan. Nah, maksudnya di sini kan dari awal sampai iterasi akhir atau iterasi 10 ini dia terdapat error yang banyak seperti itu, kayak seperti yang tadi ya kita pakai 0,0 sini 0,04 06 03. Nah, di sini kan maka dia terdapat errornya banyak, jadi tidak stabil lah seperti itu. Contohnya itu nilainya itu adalah 0,03, 0,04, 0,004, 0,06 seperti itu.
Jadi dapat disimpulkan di sini bahwa letak kita melihat sebuah nilai global minimumnya pada suatu learning rate di sini, maka kita harus melihat dari kekompleksan suatu data tertentu dan pengaruhnya learning rate ini sangat tinggi ketika kita melakukan training. Jadi learning rate ini hanya dilakukan pada saat training saja. Mungkin sekian penjelasan dari pembahasan untuk video yang keempat ini. Mungkin apabila ada salah kata dalam pembahasan saya atau pengucapan saya, mohon dimaafkan. Di sini saya juga masih belajar ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.